Ada lagi yang Ya, mau kamu bicara? pintar Silakan. Jadi kalian ya pendebat Islam ya, seharusnya kalian mengajarkan Al-Quran atau hadis kalian di live ini supaya semua Islam itu mengerti tentang Al-Quran, supaya setiap ditanya mereka tahu menjawab. Tetapi kalian semua bodoh, malah mengambil ayat Alkitab kalian hujat untuk kalian jual untuk mencari koin, cari uang di dalam sosial media ini. Apakah kalian malu menampilkan Quran kalian di sini untuk kalian ajarkan? Hah? Pernahkah orang Kristen di dalam gereja mengajarkan Al-Quran? Tidak pernah. Ya, hanya Islam yang senantiasa menghujat Tuhan orang, ngomong-ngomong abik Alkitab orang di masjid atau dimanapun. Sepatutnya kalian jemaat-jemaat di sini ya, penonton-penonton, malu kalian di sini ya. Sepatutnya kalian menegur si Ujuma ini, menegur si Juma ya. Jangan menghujat Tuhan orang, malah membahas Alkitab orang, mengajarkan Alkitab orang. Sementara Quran sendiri disimpan, dicembunyikan, nggak dibahas sedikit pun. Ya Sayyidi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mujahidah, channel yang menyampaikan keanehan dalam keyakinan beragama, baik agama Islam maupun agama Kristen. Karena kedua agama ini agama yang sama-sama mendakwahkan, misalnya untuk keselamatan. Namun dari kedua agama ini tidak mungkin keduanya benar. Nah, untuk menemukan kebenarannya, maka kita bisa melihat dan menilai keanehan agama tersebut. Sebelum kita mengerti tentang sosok kemanusiaan Yesus, kita harus pahami dulu Filipi 2 ayat 2 sampai 6 sampai 8, bahwa di sana dituliskan bahwa Yesus adalah gambar dan rupa Allah itu sendiri yang mengambil rupa, ya, merendahkan dirinya sama seperti hamba dan tak sampai mati di atas kayu salib. Nah, ketika Tuhan Yesus berkata seperti firman yang kau berikan kepadaku, nah di situ Tuhan Yesus berbicara secara sisi kemanusiaan, karena Tuhan Yesus berkata, aku tidak membutuhkan hormat dari manusia, ya, karena Tuhan Yesus datang ke dunia, dia merendahkan dirinya, melepaskan segala kepenuhannya daripada kedagingannya, karena dia tidak menyombongkan diri, datang ke dunia mengaku akulah Tuhan, sembah aku, karena dia di situ merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya sesuai Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Makanya kadang-kadang Tuhan berkata, aku anak manusia, aku diutus, Bapa lebih besar daripada aku. Karena dari sisi kemanusiaan dia berkata demikian. Tetapi dari sisi roh, dia adalah Allah itu sendiri. Oke, boleh saya bicara? Al-Quran mengatakan ya, saya sebagai muslim harus kembali ke Al-Quran nih. Setiap diskusi dengan teman supaya tidak arahnya satu arah saja. Jadi di dalam Al-Quran surah As-Sumar dikatakan bahwa, surah Al-Araf dikatakan bahwasanya sungguh kami akan mengisi jahanam banyak dari golongan manusia karena ketika mereka hidup tidak menggunakan akal pikiran. Saudara membawa Filipi, Anda ngerti nggak tuh Filipi 2? Anda paham tak itu? Surat Paulus ini dari Paulus bersama dengan Timotius. Jadi berdua mereka menulis surat ini. Surat ini ditulis untuk siapa? Untuk seseorang yang tinggal di Filipi, jemaat yang ada di Aken. Jadi itu bukan untuk pelajaran sebagai seluruh umat manusia. Kalau Anda menggunakan surat Paulus membantah ucapan Yesus, berarti Anda adalah pengikut Paulus. Tolong di-mute dulu. Tolong di-mute dulu. Pakai akal. Yesus datang kepada Bani Israel sebagai jalan keselamatan dan hidup katanya. Tapi kok malah larinya ke Paulus? Ini surat Paulus. Filipi 1, Filipi 2, semua arahnya dari tangan Paulus dan mulutnya Paulus dan isi kepala Paulus. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus kepada semua orang suci dalam Kristus Yesus di Filipi, bukan di Indonesia. Pemilik jemaat dan diangken kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ini karangan Paulus. Jadi tolong dudukkan perkara akal di dalam beragama. Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Firman yang kau dengarkan daripada aku bukan dari aku, tapi dari Tuhanku yang telah mengutus aku.
Boleh dong saya tanya Paulus, "Hey Paulus, kadia, sit down please. Aku mau nanya samamu. Ucapan-ucapan suratmu kepada Filipi, Tuhan pencipta langit dan bumi, menjadi daging, menjadi mayat, itu kamu dapat ilmunya dari mana?" Yesus nih, Nabi besar, Mesias, tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dia katakan adalah firman. Dia Nabi. Dia anak Tuhan katanya. Ente siapa? Bapakmu siapa? Emakmu siapa? Kau orang dari mana? Kau keturunan siapa? Kok ngomong berani merubah firman Tuhan, sabda Yesus yang datang kepada dia? Nah, sekarang kali Anda khotbahnya itu, bos. 30 detik lagi, 30 detik, sabar. Akal yang Anda pakai. Ngantuk Jangan congor. aku. Akal, ya. Habis itu Anda. Sakit telingaku dengar suaramu besar Iya, kali. memang setan tidak mau kebenaran. Takut Bukan setan itu dengan telinga. kebenaran. Takut Itu setan toakmu itu itu dengan besar kali, kebenaran. toakmu. 30 Kurangi. detik. Dengarkan, Toaknya, 30 detik bos, terakhir. kurangi. Dengarkan, ini tak ajarin. Supaya jangan selamanya nyembah Yudas. Alfa itu adalah alfabet Yunani. Omega itu juga adalah alfabet Yunani. Tidak ada terjemahan dalam bahasa apapun alfa dan omega itu. Tak ada. Itu cuma pandai-pandaian. Kalau Anda ingin belajar, awal dan akhir dalam bahasa Yunani itu adalah arche kai telos. Sedangkan pertama itu adalah prota. Oke, nanti tak ajarin dari mana kemudian pengarang Markus ini mengutip kata alfa omega ini. Silakan. Kamu panjang kali lebar. Apa yang mau Silakan. aku jawab? Pertanyaannya Silakan. apa? Nggak ngerti Silakan. aku. Misalnya Paulus panjang kali. menulis surat Oke. Filipi itu Yuk. untuk siapa? Jawab. Dengar ya. 2 Timotius 3 lari ke ayat Timotius. 16. Baik. Dengar dulu. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, ya. Jadi walaupun Paulus menuliskan di Filipi, itu kan sudah diilhamkan Allah kepada dia setelah dia bertobat. Apalagi pertanyaannya panjang kali nggak, jadi nggak ngerti aku apa. Oke, saya ulang, saya bantah lagi 2 Pertanyaannya Timotius 3. satu-satu. Pertanyaannya, Filipi itu Paulus dapatkan dari mana? Lah, kamu baca ayat 1 bahwa Iya. Paulus dan Timotius hamba-hamba Kristus Yesus kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi. Jadi Di Filipi, ini adalah, dengar dulu, bukan di Indonesia. Jadi Paulus dan Timotius membuat surat kepada Untuk? Filipi, ke Untuk? kota Filipi. Kota Filipi, bukan untuk Indonesia. Nah, mereka kan di sana. Indonesia dulu masih hutan. Lah ini suratnya untuk siapa? Lah ini kan semua masih di sana, para nabi Iya, semua, saya para tanya, rasul ini di surat area sana Paulus. semua. Indonesia Surat dulu Paulus masih ini hutan, untuk siapa? bro. Surat Paulus ini untuk Indonesia siapa? masih hutan. Seandainya Indonesia masih hutan. sudah ada, mungkin ini Paulus, Yohanes semua datang ke Indonesia. Orang bicara itu pakai ilmu. Karena Indonesia kan masih hutan dulunya. Orang bicara itu pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu Iya, sama makanya seperti Bang Juma juga kambing. pakai ilmu. Dari Paulus, saya dengar bacakan. dulu. Dari Filipi Paulus. ini dituliskan tahun berapa? Jadi Dari Paulus. dengar dulu. Oke. Perjanjian baru ini selesai dituliskan tahun 90 Masehi. Nggak Jadi ada- tahun nggak ada 90 Yesus di situ Masehi ya? belum ada Indonesia. Indonesia masih hutan. Oke. Seandainya Indonesia masih sudah ada, kemungkinan mereka Ya. sudah sampai ke Indonesia membawa Injil. Kemungkinan. Iya, karena kan Indonesia masih hutan. Kamu mengatakan tadi kan bukan ke Indonesia, ini di Filipi. Ya memang, ini suratnya bunyinya. Ya udah. Dengarkan saya. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi. Iya, ini surat Paulus ke Filipi. Anda orang Filipi. Khotbah-khotbahnya Paulus di Filipi. Anda orang Filipi. Walaupun saya bukan orang Filipi, tetapi saya percaya Oke, bahwa udah. Tuhan yang saya sembah adalah Oke. Tuhan Bani Tuhan Israel yang- sesuai Tuhan yang Quran pernah jadi 10 mayat. ayat 90. Oke, Iya. gantian ya. Sekarang saya. Bentar dulu. Saya percaya ya, dan Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan dari Israel sesuai Tidak Quran ada. 10 Orang ayat Israel 90. Baca menudai dulu mata Quran Anda. 10 ayat 10. Quran 10 ayat 10 mana yang Bang Juma sembah? Tuhan Israel atau Tuhan Arab? Sesuai Quran 10 ayat 90 Al-Quranul mengatakan Karim bahwa menjelaskan Tuhan yang pencipta benar langit. adalah Tuhan Israel supaya kamu jadi orang betul. muslim. Tuhannya Romawi tidak benar. Betul. Supaya Salut. kamu sebagai orang muslim kamu harus
mempercayai ente. Tuhan bangsa Israel, bukan Betul Arab. sekali. Jadi Jangan Tuhan yang dibawa percaya si Muhammad, Tuhannya Tuhan bangsa Arab. Romawi. Kamu Betul. mana satu cuma menyembah Tuhan Israel atau Tuhan Arab? Jangan menyembah Tuhannya Vatikan. Betul. Nah, Itu yang di dalam betul. bermana Quranmu yang di IQS 10 ayat 90 nggak benar itu. Al-Quran menjelaskan sabbahalillahi Coba ma baca fis itu, baca samawati wal Quran ard. 10 ayat 90. Wa Kamu huwal harus percaya azizul kepada hakim. Tuhan Israel supaya kamu Oke. termasuk orang yang muslim. Nah, si Muhammad berkata, aku hanya diperintahkan Oh, penghujat menyembah Tuhan ternyata. negeri Mekah supaya kamu Penghujat termasuk orang ternyata. muslim. Yang mana satu yang benar? Tuhan Oke, sekarang saya Israel atau tanya. Mekah? Sekarang saya Ada tanya. dua itu, ada dua Sekarang itu. saya tanya. Tuhan Israel apakah Tuhan bagi negeri Mekah? Tidak. Hah? Tidak. Lah, kan dengar dulu. Muhammad berkata, aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah supaya aku termasuk muslim. Nah, di dalam QS 10:90 ya, Fir'aun berkata, Tuhan yang benar adalah Tuhan bangsa Israel termasuk orang muslim. Iya, saya tanya. Mana yang benar? Tuhan Saya Israel atau tanya Tuhan sama Arab? saudara. Saya tanya. Tuhan negeri Mekah bangsa atau Arab yang Israel. benar? Kan ada Tuhannya dua itu. bangsa Israel. Ada Dengarkan, dua, dengarkan. cuma ada dua. Dengar, Kamu menyembah yang mana satu? dengar. Supaya Tuhannya kamu Bani termasuk orang yang Israel. muslim berserah diri, kamu harus menyembah Tuhan apa Israel. Kamu nyembah yang mana, Israel atau Arab yang di bawah Muhammad? Kasih, kamu bisa dengar atau enggak mau nyaut sendiri kamu? Iya, jangan kayak di gereja. Kalau sama Iya, saya itu kamu- status kamu Akan belajar. aku bertanya, ini kan rum Islam, ini kan rum Islam, sepatutnya aku yang bertanya, mana yang kamu sembah dari Israel atau Arab? Termasuk Saya Iya, tanya ini dulu. mau dijawab, kamu Saya jawab. diam, mau dijawab, kamu Saya jawab. diam. Silakan. Oke, saya kembali ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins, ulaika kal an'am bal hum adallu." Karena mereka tidak menggunakan akal, maka mereka lebih hina daripada hewan. Tuhannya Bani Israel itu adalah Tuhan semesta alam yang maha suci lagi maha tinggi. Tuhannya bangsa Arab adalah Rabbus samawati wal ar, pencipta langit dan bumi. Kejadian Ada dua 17, penciptanya. diam dulu nenek. Ada dua, jangan kau sama Nenek aku, diam Tuhan dulu. pencipta. Bermana Nenek ada diam dua dulu. pencipta ya, ada dua ya pencipta ya. Nenek diam dulu. Ini bukan gereja, ini tempatnya orang berakal. Akui dulu ada dua pencipta kan? Satu nggak sama masuk orang akal. hanya orang Tadi gila cuma. yang mengakui dua pencipta, apalagi Nah, kamu tiga tadi pencipta. mengatakan. Itu hanya ada di Kristen, oke? Nih, saya lihat, saya kasih. Tadi kan cuma yang saya bilang, kasih data. Israel dengan saya Arab. kasih Berasal data. adu kasihan. Saya kasih data. Saya kasih data bahwa Tuhan itu cuma satu, oke? Di dalam Yesaya 45 nomor 6. Tuhan itu cuman satu, pencipta langit dan bumi, tak ada yang lain. Kejadian 17 nomor 7, wahai Abraham, aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Bani Ismail, Bani Ishak, Tuhannya sama, cuman orang Kristen yang Tuhannya beda. Tuhannya orang Kristen itu Zeus, Dewa Zeus yang menjelma menjadi manusia. Itu yang perlu saudara pahami. Nah, kemudian Anda mengatakan Tuhannya Bani Israel, Tuhan Israel itu bukan Tuhannya Mekah. Berarti Tuhan di dunia ini, Tuhannya orang Yahudi itu cuman berkuasa, cuman tanah Israel saja. Anda tidak berakal berarti, Anda tidak sehat. Tuhannya kota Makassar adalah Rabbus Panjang samawati kali. wal ar. Memang ini komal saya. Lu Udah mau apa? panjang salah pula Ini istilahnya. komal saya. Panjang Anda tidak kali betah khotbahmu. turun. Coba kamu jawab. Anda tidak betah turun. Ini Kak, komal saya. cuma- Saya guru di sini. Saya guru di sini. Yang hadir di sini murid. Kalau guru itu kasih contoh Bang Juma. Ini tak kasih Dengan contoh, makanya kapasitas tinggi. dengarkan. Anda Jangan dengarkan. men-mute lah. Anda dengarkan. Anda Kasih dengarkan contoh. guru bicara. Jangan panjang Sekarang kali. begini. Aku ngomong panjang Sekarang terus begini. di-mute. Coba Anda batalkan kejadian 17 nomor 7. Aku Tuhan. Apa hak kamu untuk batalkan itu? Lah, Anda kan yang mau membatalkan bahwa Lah, kamu yang keturunan. membatalkan.
keturunan Nabi izinkan saya dulu berbicara sama kamu. Ismail, keturunan Bentar, Nabi sebentar. Ismail Satu menit, itu satu bertuhankan menit. yang berbeda. 1 menit saya bertanya. Oke. Bang Juma selalu menyamakan Allah yang disembah Bang Juma dengan Israel itu sama. Oke. Bolehkah Bang Juma bersahadat atas nama Yahweh? Saya selalu bersahadat atas nama Tuhannya Bani Israel. Asyhadu an Bolehkah la kamu bersahadat atas ilaha nama Yahweh? illallah Karena bangsa Israel wa tidak pernah asyhadu menyebut nama anna Allah Muhammadar SWT, ya. Rasulullah. Tidak pernah ya. Israel Saya selalu tidak pernah bersahadat. menyebut nama Allah SWT. Bahkan Israel tidak pernah menyebut nama Allah. Siapa bilang? Israel tidak kenal SWT. Siapa Juma. bilang? Yahweh. Israel tidak ada kata Allah. Oke, mari kita lihat. Saya Mari mau kita lihat. tanya tadi, kamu jawab dulu. Jangan Kamu emosi menyembah yang mana satu? dong. Jangan karena keseringan Tuhan makan babi negeri Mekah cepat emosi. atau Tuhan Israel sesuai Oke, US 11 dengarkan 11. saya. Juma, apa salahnya Kamu bisa dengan dengar babi? saya? Jawab dulu. Makanya sekolah. Kamu sekolah bisa juga dengarkan Bang saya. Juma, biar Di mute mereka malah ini Bang. Jangan ya kalian mau dengarkan. Udah. Ini Bang Juma Kamu jawab dengar diam saya. ya, Mbak Kasih, Mbak Tinar. Pinter-pinter ini. Iya ini Bang Saya Juma tanya mau pun tidak jawab. Saya jawab. tanya, Iya ini tidak Bang Juma jawab. jawab diam Oke, ya. saya Yang jawab. benar, dengar dulu Juma. Mana yang benar? Tuhan yang dibawa Muhammad atau yang dikatakan Firaun? Iya ini mau dijawab diam Dengarkan ya. saya. Kan ada dua Tuhan itu dalam Al-Quran. Hanya di Astagfirullahaladzim. agamamu yang 3 Tuhan. Ada 2 Di kami Tuhan itu tidak. Al-Quran. Tuhan Shema Israel dan negeri Mekah. Israel Adonai Elohenu Sejak kapan Adonai Allah SWT disebut Ahad. Adonai? Kul huwallahu ahad Adonai Elohenu Adonai kapan Allah SWT ahad disebut Adonai, Kul Yahweh? Tidak huwallahu pernah. ahad. Hanya di Kristen Tuhan itu 3, mati 1 tinggal 2. Dengarkan saya, dengarkan. Jangan sampai kalian kubuli di sini ya. Tuhan pencipta langit dan bumi di dalam kitabnya saudara kami Bani Israel, Yesaya 57 nomor 15, Yesaya 5 nomor 16, pencipta langit dan bumi itu subhanahu wa ta'ala. Tidak Baca. ada situ subhanahu wa ta'ala. Yesaya 5 nomor 16, baca. Tidak ada situ Yesaya 5 nomor 16, Kalau kamu senantiasa baca. klaim, Yesaya kamu 5 harus nomor beriman 16, kepada Alkitab, baca. bukan kepada Al-Quran. Baca Yesaya 5 nomor 16. Pencipta langit Tidak ada dan itu subhanahu wa bumi, ta'ala. Rabbus samawati wal ar, subhanahu wa ta'ala dalam bahasa Arab. Baca. Iya, bahasa Arab itu, bahasa Arab. Saya memberikan kesempatan kepada ibu membaca Yesaya 5 nomor 6 atau Yesaya 57 15 dan bandingkan dengan Tuhan saudara. Tuhannya Bani Israel tertulis di mana? Mati dibunuh tentara Romawi. Nah, bandingkan dengan Tuhan Anda tuh. Bandingkan dengan Filipi 2 yang Anda bawa. Mana Yesaya 5 ayat 16. Oke, baca. Tetapi Yod Pabe semesta alam, bukan Allah Subhanahu wa taala sini. Silakan aja. Kamu mau menyamakan Allah SWT dengan Yahweh? Oh iya Bermana dong. Yahweh dibunuh dong? Bermana Allah SWT bunuh dipaku di apa dong? Dibunuh. Lah di mana Kamu Tuhannya mengakuinya Bani tuh? Israel Lah. mati? Halo. Di mana Tuhan Bani dengar Israel mati? dulu. Di mana, Nak? YHWH ya, tulisan Tata Megraton itu artinya lihat tangan terpaku. Allah SWT terpaku. Emang Allah SWT Ngarang terpaku? bebas ente. Ngarang Itu bebas. artinya YHWH yang Membela diri, ngarang bebas. YHWH yang Dengar, huruf dengar, itu dengar. artinya lihat Anda tangan butuh waktu terpaku. Lihat satu tangan abad ya, iya. terpaku. Emang kamu Anda akui ya butuh Allah waktu SWT dipaku? 1 abad Kamu belajar mengakui Bible ke Allah SWT saya. dipaku? Jauh dulu. Salib Ngarang, itu ngarang, artinya ngarang. apa? Bahwa Saya iya, mau dulu, iya, saya iya, dulu. Sweet, Salib bermana itu Sweet artinya apa? terpaku Yang lain dong. diam. Yang lain diam. Bermana Salib Sweet itu terpaku artinya dong. apa? Salib itu artinya apa? Saya jawab, saya tanya kamu tidak pernah menjawab. Salib itu Saya artinya tanya, apa? kamu mengakui Yahweh adalah Allah SWT? Kamu mengakui Ini Yahweh dalil. adalah Allah SWT? Ini dalil. Gantian Kamu jawab ngomong dulu. dong, jangan cuma aja, gantian Ini dong ngomong. dalil. Kamu jawab dulu. Apa yang harus Kamu dijawab? mengakui bahwa YHWH adalah Allah SWT? Yes. Bermakna Allah SWT terpaku.
Oh, mampu. Karena arti YHWH itu yang 4 huruf itu, lihat tangan terpaku itu artinya. Bermana kamu mengakui bahwa Allah SWT terpaku, ya. Jadi di sini si Juma ya menghujat Allahnya terpaku ya, penonton 1.200 penonton ini ya, YHWH artinya bahwa tanganku Allah SWT dipaku. terpaku sesuai perkataan si Juma ya. Oke, baik. Sesuai Saya ikuti. perkataan Juma Oke, mengklaim baik. YHWH adalah Allah SWT, bermana Allah SWT terpaku tangannya. Saya ikuti Anda. Yang mana Tuhannya Yahudi yang dipaku tangannya? Yang mana? YHWH, Yang mana? dengar Di dulu, mana makanya dan kamu belajar. kapan? Arti Di mana? arti Ini saya 4 bertanya. huruf itu, Ini saya arti, bertanya. dengar dulu. Ini saya Arti bertanya. Di 4 mana huruf tangannya? itu, dengar Di mana dulu. tangannya? Di mana tangannya Tuhannya Bani Israel terpaku? Di mana? Dengar dulu. Iya. Jadi arti 4 huruf itu YHWH ya. Y artinya apa? YHWH itu ya, artinya lihat tangan, Ibrani lihat Y paku. itu apa? Aduh, sampai nggak usah sampai sana, aku kurang ngerti. Tapi itu adalah artinya YHWH itu Kurang tangan ngerti. terpaku. Dengar dulu, Salah kamu. aku nggak ngerti nggak? Apa? Yahuwahu itu yang benar. Dengar dulu. Yahuwahu. YHWH itu adalah Yosua Yahuwahu Habasia. artinya, Yosua. artinya wahai dia yang adalah dia. Dengar dulu. Itu baru betul. Dengar dulu. Terpaku. Banyak artinya itu, banyak artinya. Yahuwahu itu Mana bahasa Yahuwahu? Ibrani sepadan akar kata bahasa Arab, artinya dia adalah dia. Kamu jangan sama-samakan ke Arab. Arti YHWH itu lihat tangan terpaku di situ. Artinya. Yod-he-pa-pe, kalau kita ingin kemudian mencari akarnya itu Dengar dulu, Yahuwahua, Kamu nggak mau artinya kasih orang dia berbicara. adalah dia. Dialah Iya. sang Bos, dia. bos, tolonglah, Dialah jangan sang cuma dia. aja yang Kok bicara ada terus. larinya ke paku? Nggak usah takut Mama kalah, nggak usah paku. takut kalah. Tanganku dipaku, maling kapang. Sekarang saya tanya samamu. Tolong tunjukkan bukti Tuhannya Bani Israel. Elo Abraham, Elo Isa, Elo Yakub, tangannya dipaku. Silakan. Jangan-jangan Karena yang kau mereka bawa kan Tuhannya sedang Romawi. menunggu itu. Dengar dulu. Jangan-jangan yang kau maksud itu Tuhannya Romawi, Yudas. Ayo. Mana kamu tahu Yudas yang disalib itu? Oh, pasti. Sedangkan Allah pasti. SWT aja nggak tahu Yudas yang disalib. Ya, Masa sekarang kamu saya lebih tanya samamu. pintar daripada Allah SWT? Pertanyaan saya, Yudas itu yang disalib, Juma, buktikan Masa bahwa Allah SWT Tuhannya nggak tahu? Masa Juma Abraham, lebih Ishak, pintar dan daripada Yakub. Allah SWT? Coba, Tolong kenapa Allah buktikan. SWT nggak Tunggu, tahu tunggu. siapa yang Tolong disalibkan? buktikan Allah SWT aja Tuhannya bingung Bani siapa yang Israel. disalibkan. Allah SWT aja bingung siapa yang disalibkan. Kenapa sih Juma lebih pintar daripada Allah SWT? Allah SWT-nya nggak jelas, udah Iya, Allah SWT udah nggak tahu siapa buka-buka yang disalibkan. Alkitab. Oh, gitu ya. Terus bicaralah lagi. Masa bicara si lagi. Juma lebih pintar daripada Allah SWT? Allah SWT aja nggak mengatakan siapa yang disalib. Terus? Terus? Ada lagi? Ayo bicara sepuasnya. Sebelum kalian kugulung kayak kue dadar. Tadi sudah tergulung, Yotepapi tangannya dipaku. Silakan Bullshit, Kak Tina penipu. dulu. Kalian itu korban pendeta Ya, semua. Gaya-gayaan. Ada nggak di antara kalian yang bisa membuktikan Tuhannya Abraham tangannya dipaku? Jangan kau tunjukkan Yudas ya. Diamkan dulu itu ASU-nya. Biarin aja, itu kan kalau sudah capek nanti dipotong. Bikin sambal. Sekarang tolong Dipotong dijadiin tunjukkan. sate. Iya kan serigala mereka ini bukan domba. Serigala aja yang makan Juma, daging. Saya Juma. tanya dulu. Juma. Buktikan dulu Tuhannya Abraham tangannya dipaku. Jangan bilang Yudas ya. Silakan. Mana dalilnya Tuhannya Bani Israel tangannya dipaku? Juma ya, di ya. dalam kekristenan ya, jangan Ya. kamu bicara Yahudi ya. Di dalam Beda kekristenan memang kan? itu, Alhamdulillah. Keren. Keren. Alhamdulillah. Akhirnya ngaku dia. nggak usah Masya Allah. pakai bahasa Juma supaya kamu cerdas ya. Diakui. Biasakan Kan tadi mendengar Anda supaya mengatakan otakmu jangan kau samakan. lunak. Memang beda. Kalian agama pagan. Udah selesai memang. Nah, Kristen kamu itu agama nambah-nambah. barat. Ya, kamu nambah-nambah. Dengarkan saya bicara, ya. Ya, kamu gimana, sudah Bu? menghakimi pagan, ya. Nanti kalau Oh, kamu kalian di- pagan, oh, dibilang nyembahnya seperti manusia itu, kok kamu bukan bilang pagan. kami menghujat, Gitu. ya. Nyembah Saya manusia tidak kok ada bukan menghujat pagan. dari tadi. Lucu. Ya, kamu belum apa-apa udah menghujat, ya. Loh, kok hujat? Juma.
Nyembah Kamu manusia itu bilang pagan. Apa benar nggak tuh? Bilangan Nanti kamu buktikan tidak 23 benar. nomor 19. Udah, kamu- Elohim kamu bukan belum manusia saya selesai dan bukan ngomong. anak manusia. Saya ngomong dulu. Nggak usah Tuhan takut kalian kalau manusia. cuma, ya. Kami tidak butuh orang-orang yang tidak percaya Yesus ya. Anda Kamu yang tidak percaya Yesus. tidak penting Tadi sama Yesus kami. mengatakan, aku tidak Tidak berkata-kata perlu dari kau- diriku sendiri. kau hina-hina Anda malah Yesus, percaya ya. Paulus. Kami ketawa cuma nggak masalah sama kami itu membuktikan ya kebotolanmu dan Oke. kualitasmu ya. Oke. Maka dengarkan saya bicara ya. Kami tidak perlu hujatan-hujatan Anda itu tidak penting sama kami ya. Kok hujatan sih? Itu menunjukkan kebodohanmu Kok ya. hujatan? Mana hujatan saya? Ya, kamu bilang pagan ya. Lah, Kamu nyembah bilang manusia itu pagan atau bukan? siapa yang bilang nyembah manusia? Yesus Kami- Yesus itu apa? Itu Kucing. Tuhan ya, selagi dia di dunia, dia sebagai manusia. Nggak usah Diakui juga ketawa. akhirnya. Cuma. Kan diakui juga Nggak- akhirnya. Kau kamu akui nggak kan? usah ya. Kalau Kau kamu akui kan? ketawa tidak Eh. pada konteks menunjukkan Akhirnya diakui kemampuan juga. otakmu itu rata-rata. Akhirnya diakui juga cuma, manusia. Berarti rata-rata. kamu mengakui kamu pagan. Ih, nggak malu. Kamu jangan memutar-balik kata ya. Orang yang suka memutar-balik fakta itu adalah orang bodoh. Yang Karena mengaku otaknya tadi tidak Yesus mampu di dunia menganalisa. manusia itu siapa? Ya. Saya Tadi mengatakan bisa Yesus terangkan manusia. Kami itu tidak pagan, tapi Anda sudah menghakimi Kalau pagan. tidak pagan, kenapa Anda menyembah manusia yang berzakar? Yang bilang menyembah manusia kamu karena kamu Islam Juma ya. Yesus Dan itu berbeda. apa? Sapi. Kamu Islam ya. Kamu Yang dilahirkan Maria itu sapi. Nah, kamu kelas kamu itu sebenarnya hewan Juma, nggak kelas manusia ya. Kamu Hewan tidak aja menjawab tak ada yang konsep nyembah yang manusia dibilang, loh. Ya. Kamu itu kecil sekali. Hewan aja nggak ada Ya, nyembah manusia loh. Jangan karena komal kamu di sini, kamu ya karena kamu ketakutan, kamu mengucap-ngucap kata-kata seperti Oh. anak TK ya. Cuma Oke, kamu baik, penganut udah, banyak. udah, Jangan curhatnya kayak anak udah. TK, tunjukkan kamu berkualitas Curhatnya Juma. sudah. Sekarang saya tanya, Maria melahirkan sapi atau manusia? Manusia. Manusia. Berarti Ya. Yesus manusia kan? Yesus manusia pada waktu Ah, dia menjadi kalau manusia. Ada yang ada salah? orang menyembah manusia apa namanya? Yesus itu manusia ya ketika Ah, dia mati kalau dia menjadi ada Tuhan Juma, manusia ya. menyembah Badannya sesamanya manusia apa namanya? Dengar saya, yang punya agama saya Juma bukan Makanya kamu. saya tanya, Saya jawab yang sesuai punya pertanyaan. Kalau ada orang menyembah manusia apa namanya? Yesus itu sebagai Tuhan ya. Saya tidak Sebagai tanya Tuhan. Yesus itu Sampai sebagai sekarang apa. Dia mau sampai sebagai sekarang kepala dia Tuhan sekolah, Juma, ya. guru Jangan tari latar, ketika saya dia tidak menjadi tanya. Yang manusia, saya tanya, dia tetap punya hakikat yang Tuhan, saya ya, Allah tanya, Bapa. manusia Jadi dia nyembah menjadi manusia itu apa Nah, namanya? Di sini kamu luruskan pemikiranmu ya. Manusia nyembah manusia itu apa namanya? Kami tidak menyembah manusia, kami menyembah Tuhan. Kenapa? Karena dia selagi manusia, dia punya hakikat Nah, itu dengan ada. Allah Bapa, ya. Nah, itu bedanya. Ya. Itu sama halnya ketika- bom-bom yang Anda sembah. Kau Habis dengar itu dulu, Anda mengatakan, Juma. Kau dengar bom-bom itu dulu. bukan manusia. Dia itu separuh dewa. Dia itu dewa Itu Zeus menurut juga. kau. Itu sama aja. Apa bedanya? Itu menurut kau Juma, ya. Itu menurut Loh. kau dan kami tidak mau, Oke, ya. Kami saya punya bacakan pemikiran dalilnya ya. yang tinggi. Saya bacakan Ya, dalilnya, kau saya dengarkan bacakan dulu. dalilnya. Di kitab Anda saya bacakan dalilnya Ibrani 13 nomor 8. Baca tuh. Tak ajarin supaya kalian jangan sesat nyembah Yudas. Yesus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Mampus. Maria melahirkan apa? Manusia. Kemarin dia manusia, hari ini dia manusia, besok selama-lamanya manusia. Ibrani 13 nomor 8. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kenapa demikian? Karena dia manusia. Makanya tadi kenapa Udah, saya katakan, jawab, ya, kamu diam. Saya Oke. jawab, kamu diam. silakan, silakan. Ya, saya Nah, ayat yang kamu sampai itu benar ya. Itu apa? Terkait iya, dengan pengajarannya ya. Supaya Benar dong. orang-orang Kristen itu harus setia dari awal sampai akhir. Tapi kamu jangan mencomot satu ayat ya. Kamu Oke. lihat begitu banyak Yesus itu adalah Tuhan ya. Di mana? Kamu lihat Wahyu 22 ayat 13. Markus lagi Lihat deh. Yohanes 13. Tidak Juma. Markus Jangan kamu lagi copot-copot deh. ayat.
Jangan Sebenarnya kamu coba, sumber itu pengajaran, gini ya. Bu Pengajaran. Bu Tina, sebenarnya Anda itu percaya Yesus atau percaya Markus? Ini si Saya Juma ini percaya suka Yesus kali cuma, pelintir-pelintir ya. ini. Saya Ya, percaya saya Yesus, tanya, jangan tambah kalian tambah. itu pendusta. percaya Saya percaya Yesus ya. Kamu atau kalau percaya sudah mau terpojok, Markus? jangan kamu Dusta ya, kamu. sendiri kamu seperti Ini pertanyaan Jadi di dalam sederhana loh. Quranmu itu sapi betina yang nulis siapa? Sapi betina. Saya hanya Yang menulis bertanya sapi loh. betina atau manusia yang nulis atau binatang yang nulis? Al-Quranul 100% Sapi itu betina. berasal dari Al-Baqarah. lisan Rasulullah. Al-Baqarah itu siapa yang nulis? Manusia yang nulis atau binatang yang nulis? Cukup jawab dulu. Al-Quran Al-Baqarah keluar dari yang mulut nulis baginda binatang atau Rasulullah manusia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapi betina itu Lalu Al-Baqarah. kemudian dihafalkan para sahabat. Setelah Al-Baqarah dihafalkan itu kemudian sapi betina mereka yang menulis mengajarkan binatang kepada atau murid-murid manusia. Jawab berikutnya dulu. gitu. Nah, sumbernya satu, yaitu Al-Baqarah itu Rasulullah. binatang yang nulis. Rasulullah adalah sumber Al-Quran Al-Baqarah itu satu-satunya. yang nulis binatang atau manusia. Jawab. Jadi kalau Anda melihat Al-Baqarah Al-Quran itu dia ngomong sapi betina yang nulis binatang atau manusia. Jawab. Al-Quran itu sumbernya cuma satu. Itu dijawab sama Bang Baginda Juma di mute Rasulullah malah Muhammad ini. sallallahu alaihi wasallam. Al-Baqarah siapa yang nulis sapi betina dia ngomong siapa adalah yang nulis? baginda Rasulullah Muhammad Manusia atau binatang yang sallallahu nulis itu alaihi Quran wasallam. Al-Baqarah. Lalu Jawab dulu. kemudian Itu udah dihafalkan oleh para dijawab. Allahu Akbar, sahabatnya. dia mah. Sahabat Bukan itu yang jawabannya, kemudian bukan itu jawabannya. menghafalkan dan Astagfirullahaladzim. kemudian ditulis oleh Said, Utsman dan seterusnya. Mereka adalah penulis-penulis Al-Quran yang keluar dari mulut Rasulullah. Aduh, Sekarang saya Al-Baqarah, balik nanya. Al-Baqarah, sapi betina. Itu udah Sekarang saya balik nanya. dijawab. Astagfirullahaladzim. Sekarang saya Tadi balik bukan itu nanya. jawabannya. Tulisan Yang nulis Al-Baqarah kitab siapa? Wahyu Nulis manusia atau ditulis tahun binatang? kurang lebih tahun 100. Yang menulis Al-Baqarah manusia Dari atau mulut binatang? siapa? Dari mulut siapa Yang menulis penulis Al-Baqarah wahyu? manusia atau binatang? Dari mulut Jawab dulu, siapa binatang yang nulis penulis atau manusia? wahyu ini menerima ucapan-ucapan surat-surat wahyu? Silakan jawab. Al-Baqarah Al-Baqarah dia molok. Siapa yang nulis? Binatang atau manusia yang nulis Al-Baqarah itu dia molok. Di mana ada binatang menulis Al-Quran? Al-Baqarah sapi betina itu, sapi betina kan binatang. Itu kandungan surah Al-Baqarah Bagaimana binatang yang nulis Al-Baqarah? dinamakan sebagai Bukan manusia. surah Al-Baqarah Nah, karena kenapa di itu Al-Baqarah? bercerita Dia molok. tentang Bani Al-Baqarah itu dia molok, Israel. cuma dia molok yang nulis, dia molok itu Al-Baqarah. Oke. Kamu percaya sama dia molok itu yang nulis Quran dia Nah, molok? sekarang- Cuma aja nggak tahu. Iya nggak tahu dia apa itu sapi betina itu Al-Baqarah. Oke, jelaskan ke Cuma saya. nggak tahu itu Al-Baqarah itu apa. Itu dia Oke, molok. jelaskan Al-Baqarah. Jadi Dewa di Molok. dalam Quranmu ada dia molok yang nulis Quranmu ya, good. Tertulis di mana itu? Kamu percaya Al-Baqarah itu dia molok itu Tertulis yang di nulis? mana Dewa Molok Lah, itu? Surat Al-Baqarah itu dia molok, cuma kamu Dari search di mana Google. Anda bisa mengatakan itu? Al-Baqarah itu sapi betina, dia Sapi molok. betina. Terus apa hubungannya sapi Nah, betina yang dengan Dewa menulis Molok? sapi betina itu siapa? Binatang Saya atau tanya, manusia? apa hubungannya sapi betina dengan Dewa Masalahnya kamu Molok? menghujat mengatakan Wahyu itu tulisan si Markus. Mana ada datanya? jawab dulu, Juma, Sekarang saya mau jawab. tanya kamu. Kamu Al-Quran Al-Baqarah tidak itu tahu. binatang dia Ngomong-ngomong, Molok yang nulis atau Al-Quran. manusia yang nulis? Jawab. Di mana Anda pernah melihat binatang menulis? Kan kamu tidak tahu apa arti Al-Baqarah. Al-Baqarah itu kan Al-Baqarah sapi itu sapi betina, dia betina. Molok. Iya, Nah, dia Molok. Al-Quran sapi betina. Kenapa dibuat di dalam Itu Al-Baqarah itu dia itu Molok? terjemahan Yang dari tulis surah Al-Baqarah binatang atau Al-Baqarah. manusia? Itu saya tanya. Apa hubungannya? Lah, kan Al-Baqarah itu kan dewa apa sapi betina artinya. Sapi Dia betina. Molok. Terus Yang nulis siapa? yang nulis itu Yang sahabat nulis Rasulullah. sapi betina atau sahabat manusia yang nulis? Rasulullah. Sahabat Yang Rasulullah itu saya semua jawab dulu, manusia. manusia Tidak ada atau binatang yang di antara nulis? sahabat itu binatang. Tidak ada juga Dewa Molok. Dewa Molok itu yang menerima persembahan darah manusia. Iya di dalam Al-Baqarah bahwa Al-Baqarah itu kan desa betina. Di Al-Baqarah itu tidak ada manusia jadi korban. Yang ada korban itu di agamamu. Artinya, kamu kan framing mengatakan kita wahyu kami ditulis di Markus. Nah, saya Oke, bawa ke Dewa Molok baik, tadi. Yang nulis baik, siapa? Baik, Manusia nama lain atau daripada binatang? Yohanes, nama lain daripada Markus siapa? Jawab dulu yang nulis Al-Baqarah binatang atau manusia?
Kamu Jangan tidak punya ngalih-ngalihkan yang tak penting. Kamu tidak punya otak. Dia malu mengakui Saya Al-Baqarah itu tidak pernah, sapi betina. saya tidak pernah Jadi ini melihat si ada Juba sapi betina malu menulis. mengakui bahwa sapi betina itu Al-Baqarah adalah dewa Molok. Artinya Islam di sini 1400 Islam nggak ngerti apa itu sapi betina atau Oke, Al-Baqarah, oke. nggak ada ngerti Oke, satu semua pun. yang lain diam, yang Artinya lain nggak diam. ngerti Saya mau minta Al-Baqarah itu adalah sapi pertanggungjawaban. betina. Saya mau minta pertanggungjawaban. Coba Anda uraikan sapi betina dewa Molok itu gimana? Dari mana ilmunya? Alkitab. Dari mana ilmunya? Ini Al-Baqarah kesempatan itu Anda mengajarkan kami. Kamu cari Ini aja kesempatan Anda Al-Baqarah ngajarin itu kami. apa? Sapi Al-Baqarah itu betina apa dewa artinya? Molok. Silakan, gimana Al-Baqarah ceritanya? itu apa artinya? Sapi. Ya udah. Hmm. Sapi kamu cari aja apa artinya sapi betina. Iya, Pasti apa keluar artinya? nanti apa itu Apa dewa tuh? Molok. Dewa Molok ya? Iya. Oh, Sapi dari betina mana? kan ada tanduknya, ada bili di bawah. Itu baru Wahyu sapi 5 betina. nomor 7 itu ya? Bertanduk 7 bermata 7 itu ya? Di Bukan? Al-Baqarah, ayat Al-Baqarah itu Al-Baqarah sapi itu nggak ada betina. dewa Molok. Sapi betina. Sapi betina kenapa sapi betina? Sapi betina ada tanduknya, ada bilik di bawah. Itu artinya ada Al-Baqarah, sapi Sapi betina. betina Yang nulis itu siapa? ada Yang tanduknya. nulis. Yang nulis sahabat Rasulullah. Pura-pura bodoh ini si Juma ini. Mana ada sapi menulis? Kamu kebanyakan membenci Oten sehingga Membenci kamu onten. sendiri kamu nggak Saya tahu, berbicara ya. pakai data. Ente berbicara tak ada data. Tuhanmu bertanduk 7 bermata tak 7, ada Wahyu datamu 5 dari nomor tadi. 6. Datamu tak ada dari Aku tadi, ya. melihat, coba Markus berkata begini, aku melihat binatang bertanduk 7 bermata 7 dan itu adalah ke-7 roteos. Itu dalil. Bentar dulu Juma. Islam 1400 Islam di sini ya. Aku Itu mengatakan dalil. Al-Baqarah itu sapi betina. Kamu tarik rekam menghujat. Nah si Juma si blokir menghujat Tuhan Yesus kami, menghujat Alkitab kami. Kalian nggak sakit hati. Mana buktikan Kalian kalian nggak sakit menghujat. hati menghujat Tuhan Yesus kami setiap hari kalian. Gak laku ya. Buktikan saya Al-Quran itu menghujat. kalian jual di sini. Gak laku. Buktikan Al-Quran saya kalian gak laku. menghujat. Seharusnya kalian ya semua Buktikan. umat Islam sepatutnya marah sama si Juma. Harusnya mau ngajar Al-Quran di lab ini. Kalau kamu buktikan aja kebenaran kamu itu. Ya. Buktikan kalau saya Kalian menghujat. menghujat Buktikan. orang, menghujat Tuhan Yesus orang, menghujat Tuhan orang, kalian happy. Ya, Lah. otak kalian Siapa yang menghujat? kemana? Buktikan kalau Mulut kalian setiap hari menghujat Tuhan Yesus ya, menghujat Alkitab, si blokir juga, si Juma, ya. Si blokir. Menghujat, ya. Di mana Kalian aku nggak sakit hati. menghujat? Di Kata mana? sapi, sementara dalam Al-Quran jangan menghujat sesembahan orang lain. Ya, jangan menghujat sesembahan orang lain. Baik, Tetapi kalian teman-teman. mengizinkan si Juma sama Islam yang lain menghujat. Di mana kamu ngoceh terus kayak jualan obat kamu di pinggir jalan sekarang kamu kita salah buktikan saya sama siapa kamu. Jual agama Dewa kalian Molok, gak laku ya. ya? Jawab lagi Ya. karena kamu keseringan menghujat. Kalian gak Sekarang laku dijual kita agama buktikan kalian. ya. Agama kalian gak laku dijual. Saya ya. mengatakan Quran kalian kemudian. gak laku dijual ya. Ya harus menjual Alkitab kami. Harus menjual nama Tuhan Yesus kami supaya kalian dapat duit. Ya betul. Supaya si sekalian betina kalian di hilir sini ini. dapat koin, dapat duit, harus menjual Tuhan Yesus kami. Hancur. Dia kalau diskusi sama mama. Dua-dua pula lagi. Orang saya tanya sama kamu, yang namanya kejadian itu siapa yang menulis kejadian apa yang menulis? Saya tanya sama kamu, kejadian itu siapa yang menulis kejadian? Tedore diam. Udah nggak usah dilayani lah. Kami diam itu aja. iblis. Biarin. Teman-teman Malah. Muslim diam. Jadi Biarin aja. kalian itu Al-Quran kalian itu gak laku. Yang lain diam. Seharusnya kalian Islam harus menegur si Juma. Kenapa harus senantiasa menghujat Tuhan orang? Kenapa nggak mengajarkan Al-Quran di sini? Yang Muslim diam. Ya, kenapa? Seharusnya kalian berpikir pakai otak semua, bukan malah kalian ketawa-ketawa kalau dihujat Tuhan orang. Sadar kalian, ya? Biar kamu itu intelektualmu itu betul-betul kamu pertanggungjawabkan, bukan congor, ngecap. Udah puas. Puas kalian melampiaskan sakit hati kalian menghujat Tuhan kalian sendiri. Puas. Kamu hanya pandai bersilat lidah, Juma. Ada lagi Ya, yang mau bicara? kamu pintar Silakan. bersilat lidah. Jadi kalian ya pendebat Islam ya, seharusnya kalian mengajarkan Al-Quran atau hadis kalian di live ini supaya semua Islam itu mengerti tentang Al-Quran, supaya setiap ditanya mereka tahu menjawab. Tetapi kalian semua bodoh, malah mengambil ayat Alkitab kalian hujat untuk kalian jual, untuk mencari koin, cari uang di dalam sosial media ini. Apakah kalian malu menampilkan Quran kalian di sini untuk kalian ajarkan? Hah? Pernahkah orang Kristen di dalam gereja mengajarkan Al-Quran? Tidak pernah. Ya, hanya Islam yang senantiasa menghujat Tuhan orang, ngomong-ngomong abik Alkitab orang di masjid atau dimanapun. Sepatutnya kalian jemaat-jemaat di sini ya, penonton-penonton, malu kalian di sini ya.
Satunya kalian menegur si Juma ini, menegur si Juma ya. Jangan menghujat Tuhan orang, malah membahas Alkitab orang, mengajarkan Alkitab orang. Sementara Quran sendiri disimpan, disembunyikan, nggak dibahas sedikit pun. Ada lagi? Mau curhat lagi? Silakan. Dan begini ya, begini ya. Begini Juma, kalian itu menjawab dengan dalil kalian. Jangan pakai Alkitab ya. Kamu itu harus tahu sekolah. Terus ada kenapa kalian pakai kitabnya Yahudi? Ya? Jangan pakai. Kamu itu bertanya sama Kristen, bukan kamu yang menjawab. Kenapa kalian pakai Kristen, kitabnya ya? agama orang? Kamu itu aja kamu tidak mengerti hukum ya. Kenapa kamu pakai itu kitabnya bertanya Yahudi kalau supaya begitu? Kamu membela agama kami, bukan kamu yang mengobok-obok dan sebaliknya. Iya, saya tanya. Kenapa kamu pakai kitabnya Yahudi? Cuma kamu itu sekolah dulu, ya kamu itu kan gurunda, ya pemimpin tertinggi API. Kamu saran saya kamu itu sekolah supaya. Iya, cara pertanyaan berpikir saya kenapa kamu pakai kitabnya Yahudi itu aja? mengerti Bisa hukum, jawab. mengerti ilmu, ya supaya kamu nggak malu-maluin gitu. Iya, Katina. Kalau mereka saya tidak menjual tanya. nama Yesus, mereka ini tidak makan, miskin Saya semua. tanya, kenapa Karena mereka kalian menganggap itu bahwa jual pakai nama kitabnya Yesus Yahudi? mereka kaya raya, makanya Nggak bisa mereka jawab, kan? makanya mereka bersemangat bisa setiap jawab hari dia. menjual nama Yesus. Kalian Karena pakai nama kitabnya Yesus Yahudi, itu memang kenapa? nama yang dahsyat, ya bisa dijual siapapun sampai kaya raya. Sama dengan pendeta berarti ya. Menipu orang kemana-mana supaya jemaat banyak tertipu. Jadi itu yang makanya banyak. Islam di sini menjual nama Yesus supaya orang itu kaya raya sesuai Oh, dengan ini. pantasan pendeta yang punya begitu komal ini, ternyata ya. yang punya komal juga sama. Kalau dia tidak menjual nama Yesus, dia nggak laku di sini, nggak viral. Pantasan Sama aja dengan pendeta Juma. semakin jaya. Jadi kalian ini Ternyata malu. kalau menjual nama kalian Yesus, malu orang ya jadi mengakui kaya. Al-Quran kalian itu malu ya menampilkan ayat Al-Quran kalian itu ya. Ya Juma, kamu malu mengaku apa menampilkan ayat Al-Quran untuk kamu ajarkan kepada umat-umatmu di sini. Kamu malu ya. Sampai setiap hari kamu menampilkan ayat Alkitab, menghujat Yesus. Untuk apa? Menghujat Yesus. Apa upahmu dari situ? Apa dapatmu setelah kamu menghujat Yesus? Apa dapat? Banyak orang yang menjadi waras. Astagfirullah. Iya. Setelah saya menjelaskan uraian kitab barat buatan Yunani itu, banyak orang jadi waras. Alhamdulillah. Itu menurut kau. Jadi Oh error tidak, kayak itu kau. fakta. Itu Itu menurutmu, fakta. ya. Itu fakta. Pendeta Itu sudah menurutmu, banyak ya. saya sahadatkan. Itu bergantung Alhamdulillah. kepada kemampuan otak. Masya Allah. Jadi kalian di sini ya 1.500. Penyembahan kepada Yudas. 1.500 sama juga Yang yang di tadinya YouTube ya. nyembah Waras ya kalian Yudas. waras. Yang Kalau tadinya ada menyembah orang menghujat Yudas, Tuhan mereka orang, sadar. tegurlah. Alhamdulillah, Bukan malah kamu mereka ketawain, kemudian ya. sadar Bukan meninggalkan malah kalian agama ketawain, kalian Kristen pantang nyembah menghujat, Yudas. ya. Sadar kalian ya. Kamu tidak bisa Kalian jawab. itu apa seperti teroris tahu, hanya menguasai diri sendiri ya, nggak pernah menghargai orang lain. Yang penting jangan jadi seperti penjajah lah. Kamu itu penjajah. Oh, Kamu ya? Indonesia. Senantiasa kalian ganggu orang yang beribadah. Kamu itu yang Oh, penjajah. gitu. Nggak Oh, sadar gitu. diri. Kamu ajukan lagi Juma. Saya boleh tanya dong, kenapa kamu milih agama penjajah? Boleh nggak saya tanya gitu? Juma, kamu sekolah Satunya dulu, kalian Juma. sadar ya, sadar. Nggak bisa dijawab kan? Sadar, waras ya, Nggak bisa waras semua nggak bisa sadar. dijawab kan? Kenapa kalian memilih meneruskan agama penjajah? Kenapa? Siapa penjajah Bahlul? Hanya penjajah di sini. Kamu tahu agama mana? Kamu tahu orang Saya mana tanya yang lagi. membawa agama Saya ulang lagi, Kristen saya ulang lagi. Indonesia, Juma? Kenapa Ya? kalian lebih memilih agama penjajah? Bangsa mana yang Kenapa? membawa Kristen? Orang Jerman Juma sama Portugis. Yesus itu kan bukan agamanya Belanda. Yahudi. Makanya kau itu tahu Penjajah sejarah. agamanya Kristen. Kenapa nggak pilih agamanya Yesus? Hah? Itu Kenapa? tak tahu apapun kamu tidak tahu sejarah Saya tidak tanya, tahu. Yesus politik itu tidak Yahudi. tahu, ya, Kenapa berbahasa nggak juga pilih tidak agamanya tahu. Yahudi? Kenapa malah pilih agama penjajah kalian? Yahudi itu bukan agama. Siapa bilang? Yahudi bukan Matius agama. 5 nomor 9, Matius 5 nomor 20. Jangan kau comot Yahudi aja, itu Juma. agama. Jangan Yahudi kau bukan comot agama, ya. aja. Kasihan, Comot kasihan. aja. Matius itu bukan agama, tapi Siapa Al-Quran. bilang? Coba Itu kau baca, bukan- coba bukan kau baca, agama. coba kau baca, coba kau baca Dan Matius itu 5. sorry, Coba. teksnya. Baca dong, baca Kurang tepat dong. itu teksnya. Baca. Masa sudah agama penjajah saya juga yang harus ngajarin kalian gimana Baca sih? dalil agamamu, Juma. Baca Dalil- Matius dalil 5 agama nomor kamu sudah jelas, ya, 20. Juma. Kamu Yahudi itu agama, Kristen Katina, juga agama. Katina, ayo kita turun aja dari sini. Semakin apa nanti mereka semakin Malu agama penjajah nih. Bukan malu.
karena Malu Tuhan dan sadar kalau Dengar dulu. agamanya agama Karena penjajah Tuhan nih. Yesus berkata ya, kebaskanlah kakimu Yesus daripada agamanya mereka. Kalau mereka Yahudi. tidak menerima ajaran, kebaskanlah Yesus kakimu. kitabnya perjanjian Kebaskan pertama. hatu yang di kakimu. Yesus Jangan Tuhannya membawa mutiara Yehova. ke dalam mulut babi-babi dan ibadahnya anjing-anjing di hari sini. Sabtu. Yesus tidak makan babi. Yesus ibadahnya hari Sabtu. Yesus tempat ibadahnya Baitel atau Baitullah. Kristen ikut agama penjajah. Orang Yahudi ya, Nangis. Nangis di penghujung hari menemukan agamanya agama penjajah yang disembah anaknya orang. Kalau umatmu masih bodoh, Ajarannya dari penjajah Belanda, Tuhannya orang hasil jajahan Romawi. Kitabnya juga dari hasil Alexandria abad ketiga sebelum Masehi. Tuhannya juga dari manusia yang disunat. Memang sakit hati karena agamanya tak masuk akal. Kitabnya pun tak bisa dinalar. Tuhannya pun tak bisa masuk di otak. Akhirnya hanya bisa curhat-curhatan. Aduh-aduhai mami papi, hatiku sakit karena Tuhan kita ternyata orang Romawi, orang Yahudi, tapi Pak Tanah mati di atas tiang salib. Mami papi, tolong anakmu kalah perang lagi hari ini. Mama papa mulutku dua, tapi tak bisa mengalahkan Bang Suma. Percuma punya mulut dua kalau kalah sama Bang Suma. Wahai toko, wahai warung, di mana jual lem Alteco, ada lebih baik aku lembik mulutku yang satu, karena mulut yang satu tak pernah bunyi. Dua mulut satu berfungsi, yang satunya diam-diam baik. Mulut yang di atas skala volume, karena sadar agama pagan. itu nggak kau manfaatkan ya. Oke ya Juma, saya permisi ya. Mundur. Saya nggak mundur, nggak perlu. Saya Nanti nggak kalau perlu pulang, menjadi kalian nggak Mbak butuh. Tina, Dan kami nanti tidak kalau perlu, pulang, ya. Yesus tanya itu sama papa, tanya Yesus sama itu mama, lebih papa tinggi dari mama, Anda, Juma. kenapa Jadi tidak Tina perlu diajarin takut ikut sama agama Juma, penjajah, ya. Mam? Kamu sama mama Papa masih mama, Juma. apa Dan salah kenapa kita? kelasmu? Kenapa Ya, kita ikut Juma. agama penjajah? Oh, penjajah yang bawa Papa mama, yang bawa apakah ada agama yang salah itu dengan kakek dan Portugis, nenekku? Portugis sama Apakah dulu Jerman dia yang bawa mata-mata Kristen, penjajah, Juma. Ma? Belanda. Atau dia adalah pemuas Makanya nafsu kamu para sekolah, penjajah, Juma. Ma? Kok Saya bisa yakin kita kamu ikut agama dulu, SD penjajah? juga, nilaimu kamu Mama, nggak juara kamu di kelas, Juma, ya. Makanya kayak gini kualitasnya sekarang. Mama, ya. kenapa kita ikut agama penjajah, Ma? Katanya mau turun tapi gak turun-turun. Kenapa, Ma? Kenapa kita menyebut Katanya mau Yesus turun, sebagai Mbak Tina. penjajah, Ma? Kualitasmu, Juma, ya. Mama, Iya, katanya mau turun, tapi kakek nggak atau turun-turun. nenekku yang dulunya mata-mata Belanda, Ma. Kok kita ikut agama penjajah sih, Ma? Kan yang datang ngajarin Kristen bukan orang Yahudi, Ma, tapi penjajah. Kakekku dulu apa sih kerjanya pada zaman penjajahan? Jangan-jangan dia tukang cewokin Belanda, Ma. Allahu Akbar.
Gitu-gitu kalian Belanda nggak ngajak saya pedofil diskusi cuma. baik-baik, Gitu-gitu mari Belanda diskusi kasih baik-baik. pengetahuan sama Kalau Indonesia, kalian mau ya. seperti Ada ini sekolah lawak-lawakan kedokteran Belanda, Pulayani, ya. Ada gedung saya bank Indonesia ahlinya. Belanda. Saya Ada ini gedung pelatih bank- gedung bank teater. Kucing gedung aja BRI bisa Belanda. menjadi Pak Kamu Pembung harus buat di tahu atas cuma, panggung. ya. Bang ya, gedung-gedung di Indonesia gereja, bahkan masjid cuma itu dibangun di zaman Belanda, ya. Jadi kamu ingin mengatakan Makanya penjajah cuma itu pakai berjasa otak. gitu. Sekolah kau Juma. Oh, Jangan hari pakai ini mama-mama kita yang- mendengarkan Jangan ada kamu pengikut mama-mama Belanda yang mulutmu menyanjung ada di luar, penjajah. ya, Juma. Tanpa Kamu tahu penjajah nggak, tak gara-gara ada Belanda, rel ya, kereta api. Indonesia kenal Tanpa bank, penjajah ya. tak ada Indonesia gedung-gedung kenal Telkom. katanya. Indonesia kenal- Padahal dia tidak kenal, sadar andai agama, tidak ada ya, Juma. penjajah. Justru Mungkin karena Belanda Indonesia lah sudah agama jauh Islam daripada meningkat di situ, Amerika. Juma, karena mereka tidak bawa agama. Makanya Juma. Justru Kalau kau tidak bawa berterima agama, kasih kepada lalu- Belanda, lalu karena kamu dia jadi tidak Kristen membawa dari mana? agama, ya, maka eh, Islam berkembang di Indonesia. Tolong Juma, tunjukkan ya, jangan satu terbalik, orang ya. Yahudi. Maka otakmu Tolong cerdas, tunjukkan satu orang Yahudi cerdas, pertama ya, kali bawa yang agama membawa Kristen di agama Indonesia. Siapa Kristen namanya? ke Indonesia itu adalah Bom, Portugis sama Jerman, ya. Ke Bom, bom. Papua, Bom, bom. ya, ke Masa sih? Kalimantan. Bukan Belanda Juma, ya. Belanda Tolong itu tunjukkan sudah berjasa satu sama orang Indonesia, Yahudi. ya, memperkenalkan, ya. Tolong tunjukkan satu Perbankan, orang ya, Yahudi yang memperkenalkan datang ke Telkom, Nusantara fasilitas air, mengajarkan pariwisata, ajaran kalau menyembah Indonesia kepada manusia. masih Silakan. underground, Juma, ya. Makanya Juma kau banyak belajar lah, jangan Tolong kau- tunjukkan kau- satu kau- orang kau- Yahudi ya, kau pelajari demografi yang ya. datang mengajarkan Pancasila, agama kau penyembahan pelajari kepada demografi, manusia. Pancasila, kemudian Namanya bahasa siapa? Indonesia. Di Saya mana jangan Bom. rumahnya? Allah-Allah Berapa tadi, ya. nomor sepatunya? Kemudian pelajari semua Berapa juga, nomor ya. celananya? Nah, biar tahu kau ngerti. Apa kesukaannya? Makanya Apa Juma, nama kau agamanya? itu memalukan kau. Hari ini kau kalah telak kami buat, ya. Oh iya, nggak apa-apa. Sekarang saya bertanya, Ibu Makanya Tina. kamu itu Ibu ya Tin. beruntung ya Belanda Ibu itu mau Tina. memberi jalan ke Indonesia. Ibu ya. Tina, Oke, ya. Oke, ajarin Juma, saya. ya. Siapa nama yang pernah datang ke Indonesia orang Yahudi yang mengajarkan agama menyembah manusia? Siapa namanya? Kutunggu, silakan. Tidak perlu menjawabmu itu. Karena tidak ada. Ya, makanya saya tidak perlu. Saya tahu tidak ada. Saya tahu tidak ada ya. Alhamdulillah, yang membawa agama Kristen ke tidak Indonesia ada. adalah orang Jerman, Berarti Portugis, sudah ya. terjawab Udah kalah kau, yang Juma. datang Kalah kau, udah mengajarkan kalah kau, ya. Kristen di negara ini bukan murid Yesus. Oleh Karena murid membawa Yesus Juma, semuanya yang adalah penting orang ajaran Yahudi. itu dikenal dan tidak perlu orang langsung ya. Makanya kamu itu sekolah Juma biar ngerti. Kamu bertanya aja pun nggak ngerti, apalagi menjawab. Makanya kamu sekolah lah saran saya. Jadi ya. Kristen yang ngajarin di Supaya Indonesia kamu itu siapa? punya attitude dan kapasitas yang tinggi ya Juma ya. Kamu sekolah Yang lah ya. saya mengajarkan sarankan, ya. Kristen di Supaya Indonesia kamu itu siapa? bisa menjawab. Yang mengajarkan Kristen di Indonesia siapa? Pertama kali. Kristen diajarkan dari orang-orang Jerman yang Jerman. menginjili ya di Indonesia Jerman. sama Portugis ya. Oh, sama Portugis, Tahu. Jerman, Ya, Portugis. mereka sudah bawa Alkitab ya. Murid Yesus ada nggak dari Yahudi yang ngajarkan Kristen? Tidak perlu murid Yesus membawa karena pendeta-pendeta itu sudah menjadi bagian Oh, berarti dari pada saat murid itu, Yesus. Yesus ke Udahlah Jerman, Juma gitu. sekolah kau itu aja pun kau tak Yesus ngerti, pergi ke Juma. Jerman, Ya, Yesus sekolah pergi ke kau, Portugis, ya. gitu. Kami tuh nggak Bisa juga ngerti. Yesus bahasa Inggris Orang rupanya. besar itu nggak bisa diskusi sama Oh, kamu ya. baru Kamu tahu itu punya saya. umat yang Yesus bodoh-bodoh. pergi ke Makanya Jerman, kamu itu habis cuma itu saran Yesus saya, ya, mengajarkan Juma, orang Jerman coba untuk kau ke buat seluruh penjuru umatmu bumi itu mengajarkan Kristen pintar-pintar, gitu. ya. Oh, pelajaran Belajar baru kamu ini. Pancasila, bahasa Pelajaran Indonesia. baru ini saya dapat. Ya. Ternyata Nah, biar ketahui kamu demografi, sejarah, kamu pelajari. Nggak pernah kamu pelajari waktu SD. Makanya kamu seperti ini, nasionalisme saya langsung tak ada. S4, Bu. Ke SD saya. Iya, teler. Ya, makanya kamu teler-teler. terus, Iya, sama Juma. seperti Yesus.
Dia sekolahnya di Bait Suci. Jangan kau samakan, cuma beda Lah, Yesus, dong. Beda Yesus kelas belajar dong, SD juga, ya. Yesus SD. Kamu harus belajar Yesus tamat lagi SD. dari Tuhan kami Bu, ya. Bu, Kamu harus Yesus belajar tamat lagi SD. ya. Paulus tamat Kamu SD harus rupanya, belajar Paulus. lagi. Paulus Gak tamat usah SD. kamu menghujat-hujat Juma. Lu kok Nah, ilmu hujat kamu pula? itu ya. Kalau kamu Giliran nanti saya dibilang bilang sekolah, nanti belajar bukumu Pancasila, kamu itu belajar tidak geografi, kau belajar dulu, itu ndak hujat. Giliran saya tanya, Gini Paulus aja, sekolah di Juma. mana rupanya? Coba gini, Dia bikin surat Juma. banyak begitu. Mi- Aduh ibu sudah Coba bu, sudah kita sudah. bahas pedofil Bu, aja, pedofil mending aja, pedofil. sekarang ibu masak, pedofil aja kita bahas. bikin kopi buat saya. Makanya Saya Juma keluar. sekolah kau Juma saran saya. Saya Nah, baik itu disuruh sama lagi kamu, sekolah. Juma. Kamu itu sekolah supaya adabmu itu tinggi dan kapasitasmu tinggi. Jadi kau memiliki moral, respect yang tinggi dan ilmu kamu tinggi, bisa menjawab orang-orang cerdas, ya. Bukan mengandalkan suara. Oh iya. Saya iya. positif thinking ini Juma, bukan saya Iya. mau Berarti Bang Juma cerdas kan? Bu, berarti Ibu Iya. mengakui Bang Juma cerdas kan, Bu? Ibu mengakui kan? cerdas bohong enggak, Kak. Cerdas bohong. Ya, Bang, Ibu mengakui kan? Tapi kalau cerdas ilmu, Juma kamu belajar lagi. Akhirnya Ibu ngakui Bang Mending Juma ibu cerdas. bikin Bang. Kamu kopi masih baca buat saya. Malah Quran aja belum kamu baca itu semua, ya. Ibu, Kalau mending kamu bikin sudah kopi baca aja, Quran, bikin pasti kamu kopi. tidak mau lagi menghujat Juma, karena Quran itu membawa pengajaran yang bagus, ya. Bagus. Saya banyak kenal orang-orang Islam, tapi tidak seperti ini gitu, ya. Makanya Quran itu bagus Juma. Coba kamu pelajari lagi ya, supaya umatmu ini Lagi semakin berasa berkembang. habis Bu. Kok merepet terus? Oke Lagi lah ya, datang bulan, oke ya. lah ya. Ya. Saya permisi ya. Ya. Kak, apa Lagi Bu? habis Bu berasnya Bu. Nanti kalau Ya, mau oke, sehat Juma. kesini lagi. Iya, oke. Itu semua adalah perdebatan ya. Jangan sampai Iya. di apa?